Shalom, jemaat Tuhan kategori kaum ministry. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan menaikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami membawa terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai Tuhan setiap pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu, jadi doa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat akan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman ini menyegarkan kerohanian kami, sehingga masalah apapun yang kami alami, kami tetap punya pengharapan bahwa Engkau Tuhan sanggup memberikan pertolongan dengan cara-Mu yang ajaib. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam ibadah kesegaran rohani sore hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema mujizat untuk kemuliaan-Nya. Matius 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Matius 17 24 sampai ayat 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Ayat 27. "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di ayat 24. Ayat ini diawali dengan kata ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ya, waktu mereka tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Dengan mantap Petrus menjawab, "Memang membayar." Tapi Petrus tidak punya dirham. Sebab itu ayat ini selanjutnya berkata, dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Petrus menjawab, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata Yesus mendahului dengan pertanyaan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan yang kita sembah bukan sekedar tahu kebutuhan kita, tapi Tuhan itu juga sanggup memberikan pertolongan dengan cara yang di luar logika kita. Nah, kata Yesus mendahului dengan pertanyaan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di Yesaya 65 ayat 24 dikatakan, "Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya." Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya Yesaya yang mengakui, tetapi Pemazmur juga berkata, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan." Kita ini bisa mendengar perkataan kalau seseorang mengucapkannya. Tetapi pemazmur mengakui sebelum mengucapkan perkataan, Tuhan itu sudah mengetahui. Jadi bersyukur punya Tuhan yang hebat, yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan yang pasti menolong kalau itu sifatnya kebutuhan.
Sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Yakini Tuhan yang memanggil memilih kita tetap sanggup memelihara kita dengan caranya. Lalu langkah yang kedua dikatakan tidak cukup satu kali taat. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat yang ke-27 tadi dikatakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Tuhan memanggil kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Waktu bayar pajak tidak bayar, nanti bisa menjadi sandungan bagi orang lain. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan Petrus untuk memancing ke danau. Kalau mancing itu kan cuma dapat satu. Kalau menjala dapatnya banyak. Dan Tuhan memerintahkan, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Langkah yang kedua untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan, tidak cukup satu kali taat. Petrus diperintahkan untuk mancing. Mancing itu bicara tentang doa. Tidak ada orang yang melempar kailnya lalu segera dapat, tidak selalu seperti itu, ya. Jadi mancing itu butuh kesabaran. Berdoa memang bagian yang harus kita lakukan, tapi menjawab sesuai dengan waktu dan caranya itu kedaulatan Tuhan. Semua dari kita kepingin kalau kita mengucapkan sesuatu dalam doa segera mendapatkan jawaban, tapi kan tidak selalu seperti itu. Jadi mancing itu bicara tentang doa. Kemudian Tuhan berkata, ikan pertama yang kau pancing. Jadi Tuhan itu tidak suruh Petrus mancing berkali-kali. Bisa saja ikan pertama yang dipancing atau didapat oleh Petrus itu kecil. Kalau dijual di pasar gak laku 4 dirham. Bayar bea bait Allah itu kan 4 dirham 2 orang, ya. Bisa saja kecil, bisa juga besar, ya. Tapi Tuhan cuma perintahkan ikan pertama yang kau pancing tangkap. Jadi tidak berulang-ulang mancingnya. Itu sebabnya kita perlu mendengar firman Tuhan dengan benar. Karena ketika kita salah mendengar, kita salah melakukannya. Benar dalam mendengar, benar juga melakukannya. Ikan pertama yang kau pancing tangkap. Ikan itu juga bisa menjadi gambaran jiwa-jiwa. Ikan itu juga bisa menjadi gambaran firman Tuhan. Jadi firman yang pertama kali kita dengar setiap hari baru dalam kehidupan kita, tangkap, ya. Tangkap itu kan berarti pegang firman Tuhan. Kemudian bukalah mulutnya. Buka mulut ikan itu berarti melakukan firman Tuhan. Cuma mendengar firman, menangkap, ngerti kebenaran tapi tidak melakukan, itu tidak ada gunanya. Buat saya mendengar tidak melakukan itu sama dengan tidak mendengar. Jadi ikan pertama yang kau pancing tangkap. Kemudian buka mulutnya. Lalu engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. 4 dirham. Bapak Ibu Saudara lihat, tidak kurang, tidak lebih. Bayar bea bait Allah 2 orang itu 4 dirham. Jadi sekali lagi saya berkata, tidak cukup satu kali taat, ya. Kita harus melakukan semua perintah Tuhan. Petrus disuruh mancing, disuruh nangkep, disuruh buka mulut ikan, dan semua Petrus yang melakukannya. Jadi yang kedua, tidak cukup satu kali taat. Perintah Tuhan kepada kita itu kan bukan hanya berdoa, beribadah, tapi juga memberkati, menjadi saluran berkat, mengampuni, dan lain sebagainya, ya. Kemudian step yang ketiga, langkah yang ketiga dikatakan lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Mancing bagian yang Petrus lakukan.
buka mulut ikan, nangkep buka mulut ikan, itu bagian yang Petrus lakukan. Jadi ketika Petrus melakukan bagiannya, Tuhan juga melakukan bagiannya, menaruh dirham dalam mulut ikan. Siapa bisa menaruh dirham dalam mulut ikan kalau bukan Tuhan? Ya. Kita tidak bisa naruh dirham dalam mulut ikan. Bapak Ibu Saudara pergi ke pasar, coba tanya sama penjual ikan, mana ikan yang ada uangnya dalamnya? Nggak ada, ya, nggak ada. Jadi yang bagian Tuhan kita jangan melakukan karena tidak mungkin dan kita tidak akan bisa. Yang bagian Tuhan, Tuhan yang melakukan dengan caranya yang ajaib, asal kita melakukan bagian kita. Menaati perintah Tuhan, melakukan dengan iman, yakin kalau Tuhan yang memerintah, Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, setelah Petrus menangkap ikan, membuka mulut ikan, di dalamnya ada 4 dirham. Masih ada perintah lagi. Tuhan berkata, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Seharusnya Tuhan berkata, ambil Petrus, bayar kepada pemungut biaya bait Allah. Yang nagih kan pemungut biaya bait Allah, bukan mereka. Mereka itu kan jamak, lebih dari 1. Harusnya Tuhan berkata, ambil dan bayar kepada pemungut biaya bait Allah yang nagih. Tapi Tuhan berkata, ambil dan bayarkanlah kepada mereka. Siapa mereka? Mereka itu lebih dari 1, ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Lalu apalagi? Ya, mengembalikan segala kemuliaan itu kepada Tuhan, karena Tuhan berkata, ambillah dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ya, satu hari Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki menjebak Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Ya, kita bisa membaca di Markus 12 ayat 16 sampai 17. Markus 12 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Ya. Ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Herodiani menjebak Tuhan Yesus, Tuhan itu tidak bisa dijebak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang bertanya kalau tidak mengerti tidak salah. Tapi ini dengan maksud jahat, menjebak, mencari kesalahan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkata, wajib tidak? Kalau mereka bertanya, wajib tidak bayar pajak sama Kaisar? Tuhan berkata, tidak usah. Oh, itu melawan Kaisar. Kalau Tuhan berkata, bayar. Oh, ini sahabatnya Kaisar. Ya, seperti buah simalakama. Tapi Tuhan tidak pernah terjebak. Sebab itu Tuhan bertanya, gambar dan tulisan siapa yang ada pada dinar ini? Mereka berkata, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Tuhan berkata, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi bayar pajak kepada Kaisar itu wajib. Ya, saudara bisa baca itu juga di surat Roma 13. Kita wajib tunduk pada pemerintah. Saudara naik sepeda motor, saudara naik mobil, kalau misalnya pas ada razia, lalu polisi tanya, mana STNK, mana SIM? Apa saudara mau jawab, oh saya anaknya Tuhan Yesus, gak perlu pakai SIM, gak perlu pakai STNK. Wah, nanti polisi bilang, waduh ketemu orang jam 7:05 ini ya, gak beres ini ya. Jadi wajib bayar ya. Sebab itu Tuhan berkata, yang Kaisar punya berikan sama Kaisar. Tapi masih ada lagi, yang Allah punya kembalikan kepada Allah. Apa yang Allah punya? Semua dalam hidup kita ini Allah punya. Napas hidup dari Allah. Tanpa napas kita tidak ada artinya. Saudara boleh cantik, boleh cakep, boleh kaya raya, tapi kalau tidak ada napasnya, tidak ada gunanya. Sebab itu selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kembalikan apa yang ada pada kita, kepandaian kita, ya, kekuatan kita, harta kita, semua yang ada pada kita, kembalikan
untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa menabur dengan harta, mengapa tidak? Kalau Bapak Ibu punya kesehatan, bisa melayani Tuhan, mengapa ditunda-tunda? Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melakukan hal yang lain yang endingnya nanti memuliakan Tuhan, lakukan itu. Jangan ditunda ya. Selagi kita kuat, selagi kita sehat, selagi hari siang, kata Yohanes, kita wajib melakukan pekerjaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa sekali untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, tidak cukup satu kali taat. Yang ketiga, lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Dan yang keempat, kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Sebab setelah Tuhan Yesus berkata, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Tuhan kehendak berkata, ambil Petrus 4 dirham buat kita berdua, buat kamu 2, buat aku 2. Tidak, perhatikan firman Tuhan berkata, bagiku, buat Tuhan dulu, lalu buat Petrus ya. Jadi belajar hidup ini mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, bangun pagi masih gelap memang, tapi kita sudah mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka karakter Kristus itu pasti akan menjadi karakter kita. Hidup ini diwarnai dengan kasih, hidup ini diwarnai dengan kemurahan hati, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati dan lain sebagainya ya. Sebab itu disiplin diri ya, mengawali hari yang baru dengan mengutamakan Tuhan. Pujian kuno dulu bagus ya, yang terutama di dalam hidup ini apa? Memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita sendiri. Nah, malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan? Apakah ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi? Apakah ada yang butuh kesembuhan? Apakah ada yang sedang mengalami kegoncangan dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pelayanan? Ikuti langkah-langkah ini ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saya yakin kebaikan Tuhan pasti akan terus berlimpah dalam hidup ini. Karena Mazmur berkata, Tuhan itu tidak menahan kebaikannya bagi orang yang hidupnya tidak bercela. Usaha Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hidup ini tidak sampai dicela oleh orang, apalagi yang tidak kenal Tuhan, sebagai surat Kristus yang terbuka, biar hidup ini bisa dibaca oleh banyak orang. Dan dari kehidupan kita yang memuliakan Tuhan, Bapa di surga juga dipermuliakan. Paulus berkata pada jemaat Efesus, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Yang kita doakan dengan mulut yang kecil ini terbatas. Yang kita pikirkan pun terbatas. Tapi bersyukur punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas dan pasti akan sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Lalu Paulus melanjutkan dengan berkata, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita akhiri dengan doa. Berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Kami butuh mujizat Tuhan. Tolong kami untuk bisa melangkah dengan iman sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab tidak semua yang hidup itu berjalan bersama dengan Tuhan. Ada yang berjalan dengan kekuatan dirinya sendiri, ada yang berjalan dengan caranya sendiri. Tapi kami mau hidup dan berjalan bersama dengan Engkau. Sebagai langkah untuk kami mengalami mujizat Tuhan, kami juga mau taat pada semua yang Tuhan perintahkan kepada kami sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Dan kami mau melakukan bagian kami, supaya Tuhan juga melakukan bagiannya untuk memberikan pertolongan kepada kami
Dan ketika mujizat itu sudah terjadi, sudah kami alami sebagai jawaban Tuhan atas pergumulan kami, maka kami tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kami akan mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan, sumber segala mujizat, sumber kehidupan kami, sumber segala berkat, dan sumber pertolongan. Bapa, hamba-Mu berdoa, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Biar kebenaran ini makin meneguhkan iman kami, bahwa apapun yang kami alami, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang tidak saja menonton penderitaan kami, tapi menolong penderitaan kami, sehingga kami bisa tampil sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Berkati semua yang sudah mendengar, dan Tuhan terus menolong mereka, menuntun mereka langkah demi langkah, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat malam.